Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang asesmen anak tunagrahita. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fikri Surya Selamat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai asesmen anak tunagrahita. Yang pertama, pengertian, lalu pandangan sejarah dan tujuan asesmen. Definisi asesmen. Asesmen pendidikan terhadap siswa-siswa luar biasa atau handicap merupakan suatu proses sistematik dari pengumpulan informasi yang relevan secara pendidikan guna menghasilkan keputusan-keputusan instruksional dan legal mengenai pengadaan pelayanan pendidikan khusus. Selanjutnya, pandangan sejarah. Asesmen pendidikan terhadap siswa-siswa luar biasa telah berkembang cukup pesat dalam 80 tahun terakhir. Pengukuran kepribadian dan faktor-faktor psikologis lainnya merupakan suatu topik studi pada abad ke-19. Hasil kerja Binet dan para ahli lainnya telah membawa perkembangan yang besar dalam teknik-teknik asesmen selama awal abad ini. Asesmen disesuaikan dengan kebutuhan individu dari setiap siswa luar biasa. Lalu, data asesmen digunakan untuk membuat keputusan-keputusan instruksional dan legal yang menyangkut siswa handicap. Kemudian, asesmen mengidentifikasi informasi yang relevan secara pendidikan, seperti tujuan dan objektif instruksional. Lingkungan belajar dievaluasi, begitupun respon siswa terhadap pertanyaan dan tundas. Berbagai jenis prosedur digunakan di dalam asesmen, tidak hanya tes-tes standar. Selanjutnya, asesmen dikarakterisasikan melalui pendekatan tim dan pendidikan khusus, merupakan anggota yang penting dari tim tersebut. Para profesional menggunakan prosedur asesmen yang tidak diskriminatif. Program-program instruksional secara terus-menerus dievaluasi dan dimonitor. Prosedur-prosedur disediakan untuk kebutuhan asesmen bagi anak-anak prasekolah. Lalu, tes-tes baru dan prosedur-prosedur lainnya untuk mengakses bidang-bidang keterampilan akademik. Bahasa dan keterampilan lainnya terus dikembangkan. Teknologi komputer tengah diterapkan guna memudahkan administrasi tes maupun penskoran atau scoring, dan penafsiran serta pelaporan data asesmen. Berikutnya, tujuan asesmen. Terdapat 5 tujuan asesmen pendidikan. Yang pertama, penyaringan screening. Yang kedua, menentukan sifat memenuhi syarat atau eligibility. Yang ketiga, perencanaan program. Yang keempat, memonitor kemajuan siswa. Dan yang terakhir, mengevaluasi suatu program. Selanjutnya, yaitu sifat-sifat asesmen pendidikan. Definisi asesmen. Asesmen pendidikan terhadap siswa-siswa luar biasa atau handicap merupakan suatu proses sistematik dari pengumpulan informasi yang relevan secara pendidikan guna menghasilkan keputusan-keputusan instruksional dan legal mengenai pengadaan pelayanan pendidikan khusus. Jenis-jenis prosedur asesmen. Yang pertama, strategi formal. Tes formal adalah prosedur-prosedur asesmen yang terstruktur dengan panduan yang spesifik untuk administrasi, penskoran, dan penafsiran dari hasil. Tes yang bereferensi norma membandingkan performasi siswa dengan performasi dari suatu kelompok normatif. Yang kedua, strategi informal. Prosedur informal biasanya kurang terstruktur atau disusun secara berbeda dari tes-tes yang standar. Beberapa jenis prosedur asesmen informal diantaranya observasi, analisis, simpel kerja, analisis tugas, inventory informal, tes merujuk kriteria, dan sebagainya. Siswa khusus.
Asesmen pendidikan khusus meliputi siswa-siswa yang dianggap handicap sesuai dengan Undang-Undang Umum P.L. 94/142. Mereka yang dievaluasi sebagai tunagrahita, kesulitan pendengaran, tuli, cacat bicara, cacat penglihatan, gangguan emosi yang serius, cacat secara ortopedik, cacat kesehatan lainnya, buta, tuli, cacat ganda, atau memiliki ketidakmampuan belajar yang spesifik, yang oleh karena kekurangan di atas membutuhkan pendidikan khusus dan pelayanan yang terkait. Selanjutnya, pendekatan kelompok dibagi menjadi 4. Evaluasi siswa untuk penempatan dalam pendidikan khusus dan pelayanan yang terkait. Yang kedua, perumusan program pendidikan perorangan. Yang ketiga, evaluasi program pendidikan perorangan. Yang keempat, evaluasi penempatan pendidikan khusus. Selanjutnya, langkah-langkah asesmen pendidikan. Sebelum kita melakukan sebuah asesmen, terdapat 2 keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan legal. Penentuan memenuhi syarat atau eligibility untuk pelayanan khusus serta reevaluasi atas memenuhi syarat tersebut merupakan keputusan legal yang penting. Tujuan dari keputusan-keputusan tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa seorang siswa handicap memerlukan alokasi dana, sumber daya, dan personel. Keputusan-keputusan ini pada prinsipnya berhubungan dengan siapa yang akan menerima instruksi dalam pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua ialah keputusan instruksional. Program pendidikan perorangan atau IEP harus ditulis apabila seorang siswa telah dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh pelayanan khusus sebelum pelayanan diberikan. IEP meliputi statement mengenai tingkat atau level fungsi yang dimiliki siswa saat ini serta merencanakan kurikulum perorangan, implementasi pelayanan, dan evaluasi kemajuan siswa. Keputusan instruksional dibuat guna merumuskan dan mengevaluasi program siswa. Pada prinsipnya, keputusan instruksional mencakup apa yang perlu diajarkan dan bagaimana mengajarkannya, dengan memberikan kepada individu program yang dirancang secara spesifik. Keputusan instruksional dibuat oleh kelompok dan individu-individu yang bertanggung jawab atas implementasi program. Langkah-langkah dalam asesmen terdapat 9 langkah dalam melakukan asesmen yang meliputi pertama, penyaringan atau screening, di mana siswa diidentifikasi memiliki kondisi handicap yang berkaitan dengan masalah performansi sekolah. Yang kedua, referral. Siswa disarankan atau dirujuk kepada pendidikan khusus guna asesmen dan orang tua si siswa diberitahu. Yang ketiga, rancang bangun dari rencana asesmen perorangan, di mana pertanyaan asesmen yang dinyatakan digunakan untuk memandu asesmen, prosedur, personel, dan jadwal ditentukan. Yang keempat ialah izin dari orang tua untuk asesmen. Persetujuan yang diberikan orang tua secara tertulis untuk dilakukan asesmen. Yang kelima ialah administrasi, penskoran, dan penafsiran. Instrumen diagnostik yang cocok baik secara formal maupun informal digunakan oleh tim asesmen. Yang keenam ialah pelaporan hasil. Data yang telah didapat, data asesmen tersebut diinterpretasikan dan didiskusikan dengan para orang tua siswa serta anggota tim lainnya. Yang ketujuh ialah menentukan memenuhi syarat atau eligibility untuk pendidikan khusus. Tim memeriksa kebutuhan siswa dan data asesmen dalam hubungannya dengan kriteria memenuhi syarat. Yang kedelapan, rancang bangun dari rencana pendidikan perorangan. Kelompok atau tim menentukan tujuan goals,
dan sasaran dari program siswa, mencakup jumlah waktu dalam lingkungan yang kurang terbatas, serta jadwal untuk evaluasi program. Dan yang terakhir ialah persetujuan orang tua terhadap IEP. Para orang tua siswa menunjukkan persetujuan dengan melengkapi elemen IEP, meliputi penempatan pada pendidikan khusus. Selanjutnya yaitu aspek-aspek teknis. Ada pemilihan alat asesmen untuk kriterianya, yaitu yang pertama mengevaluasi mutu teknis, yang kedua skor tes dan hasil asesmen lainnya, dan yang ketiga meningkatkan asesmen tidak bias. Lalu tes-tes standar yang dilakukan yaitu yang pertama persiapan untuk pengujian, yang kedua administrasi tes, yang ketiga observasi terhadap perilaku tes, yang keempat penskoran tes, yang kelima penafsiran hasil tes, yang keenam modifikasi prosedur tes, yang ketujuh menghindari penyimpanan dalam tes. Nah, jadi jika akan melakukan asesmen, kita harus mengetahui tes-tes standarnya, yaitu yang telah dipaparkan yaitu ada 7. Selanjutnya, yaitu asesmen terhadap bahasa dan tulisan. Strategi untuk asesmen tulisan tangan. Keterampilan tulisan tangan dievaluasi dengan alat asesmen yang informal daripada menggunakan alat ukur yang bereferensi norma. Strategi informal seperti skala rating, observasi, analisis error, inventory, serta tes bereferensi kriteria digunakan untuk asesmen kepandaian yang ada pada siswa saat ini dalam bidang tulisan tangan. Nah, baiklah selanjutnya yaitu skala rating. Skala rating memberikan suatu metode untuk menilai apakah suatu tulisan tangan siswa cukup buruk untuk dianggap sebagai suatu area dari kebutuhan pendidikan. Terdapat 5 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu susunan formasi huruf, yang kedua kualitas vertikal pada manuskrip, kemiringan pada kursif, yang ketiga jarak antara huruf dan antara kata, spacing, yang keempat kelurusan alignment dan proporsi, dan yang kelima kualitas garis. Selanjutnya ada observasi dan analisis error. Seorang siswa dapat diobservasi selama aktivitas yang memerlukan tulisan, dan prosedur analisis error dapat diterapkan pada sampel tulisan yang dihasilkan siswa. Dalam menerapkan teknik asesmen informal ini, penting untuk diperhatikan, yakni bukan hanya jelasnya tulisan, tetapi juga kecepatan. Seorang siswa harus mampu menulis dengan cepat apabila tulisan tangan harus menjadi alat yang berguna bagi komunikasi. Selanjutnya, dalam observasi ruangan kelas tentang performansi tulisan tangan, para profesional harus mencatat beberapa perilaku siswa. Yang pertama, bagaimana siswa duduk? Apakah meja dan kursi cocok ukurannya? Apakah siswa duduk dengan tegak, dengan kedua kaki di atas lantai, di bawah meja? Yang kedua, dalam posisi bagaimana kertas siswa? Apakah ia memegang sehingga tidak akan jatuh? Yang ketiga, apakah siswa menulis dengan pensil atau pena? Apakah ukurannya sesuai? Yang keempat, pada kertas jenis apa siswa menulis? Ukuran berapa? Apakah bergaris? Apakah ada panduan di antara garis-garis? Apakah terdapat batas tepi? Yang kelima, apakah siswa menulis dengan tangan kanan atau tangan kiri? Yang keenam, tatkala menulis, apakah siswa menggerakkan seluruh tangan secara halus sepanjang halaman kertas atau hanya menggerakkan jari-jarinya dalam upaya menggambarkan setiap huruf? Yang ketujuh, apakah siswa menekan sewaktu menulis? Apakah ia menekan kuat pada kertas? Jika menulis dengan pensil, apakah siswa berkali-kali mematahkan pensil? Yang kedelapan, seberapa sering siswa menghapus atau mencoret kesalahan? Baik, itulah yang harus kita perhatikan tentang bagaimana mengobservasi ruangan kelas, tentang tulisan tangannya.
Selanjutnya, menurut Whittle, Hamill, dan Brown pada tahun 1978 menyarankan bahwa guru sebaiknya memeriksa hal-hal penting sebagai berikut dari tulisan manuskrip siswa. Yang pertama, posisi tangan, lengan, badan, atau kertas. Yang kedua, ukuran kertas terlalu kecil, besar, dan seterusnya. Yang ketiga, perbandingan atau proporsi antara satu huruf atau kata dengan yang lainnya. Yang keempat, kualitas dari garis pensil, terlalu tebal, tipis, atau bervariasi. Yang kelima, kemiringan, terlalu miring atau tidak beraturan. Yang keenam, formasi huruf, lingkaran-lingkaran yang atau garis lurus yang buruk, garis-garis terpotong-potong, dan sebagainya. Yang ketujuh, kelurusan huruf di luar garis, dan sebagainya. Yang kedelapan, huruf-huruf atau kata-kata terlalu padat atau terlalu jarang. Yang kesembilan, kecepatan, terlalu cepat atau terlalu lambat. Baik, itulah alhamdulillah. Pemaparan materi kelompok kami telah selesai dilakukan. Terima kasih telah memperhatikan presentasi kami. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.